Koneksi antar materi modul 1.4 Disiplin positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afika Sari, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tulungagung. Dalam video ini saya akan memberikan pemaparan kaitannya dengan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif. Sebagai seorang guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat terwujud dan tercapai dengan baik melalui penerapan konsep disiplin positif, nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, penerapan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid. Disiplin positif adalah sebuah cara penerapan kedisiplinan yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Dalam penerapan disiplin positif dapat membuat murid memahami, menyadari, dan berperilaku disiplin berdasarkan motivasi internal, bukan karena suatu paksaan, pujian, ataupun hukuman. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Di sini guru berperan sangat penting dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas dibuat atas kesepakatan bersama oleh seluruh warga kelas dan dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol guru, posisi manajer adalah yang paling penting karena pada posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada murid. Posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Posisi manajer dapat terwujud dengan baik apabila guru menggunakan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini bertujuan untuk mewujudkan murid yang memiliki sikap mandiri, bernalar kritis, dan bertanggung jawab. Adapun kaitan antara budaya positif dengan materi-materi sebelumnya adalah hubungan budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, mempermudah tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Hubungan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan adanya peran guru dalam mendorong kolaborasi antar seluruh warga sekolah melalui keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Sedangkan hubungan budaya positif dengan visi guru penggerak adalah
Salah satu perubahan yang diharapkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah lebih memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta penerapan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus dapat dipahami dalam diri dan diwujudkan dalam aksi nyata demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid yang kemudian dapat dibagikan sebagai praktik baik pada rekan sejawat dan lingkungan sekitar sekolah. Hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa pendisiplinan dalam bentuk konsekuensi dan penghargaan. Ternyata penerapan konsekuensi dalam kelas juga dapat berdampak pada murid yang tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sedangkan untuk penghargaan dapat berdampak kurang baik pada murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi kreativitas, menurunkan kualitas, dan bersifat menghukum. Perilaku murid berubah karena berharap akan suatu imbalan, bukan karena berdasarkan kesadaran diri sendiri. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan terhadap murid adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Hal ini tidaklah baik karena dapat membuat murid trauma dan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan gurunya atau orang tua. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif adalah saya melakukan penerapan segitiga restitusi untuk menangani masalah yang terjadi pada murid yang sering terlambat masuk sekolah. Alhamdulillah terdapat perubahan dalam diri murid karena selain sudah memahami pentingnya kedisiplinan, murid juga dapat secara mandiri mencari solusi perbaikan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Perasaan saya melihat perubahan baik yang terjadi pada murid adalah senang dan bangga karena murid sudah muncul motivasi dalam dirinya untuk melakukan suatu perbaikan yang positif bukan karena suatu hal lain seperti paksaan atau pujian. Saya berkomitmen akan terus berupaya untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal yang sudah baik adalah sudah munculnya motivasi intrinsik dalam diri murid untuk mau dan melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang perlu diperbaiki adalah awalnya posisi kontrol saya adalah pembuat merasa bersalah, yang seharusnya adalah sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul budaya positif, posisi yang sering saya pakai adalah pembuat merasa bersalah. Perasaan saya sangat merasa bersalah dan menyesal karena ternyata dapat berdampak tidak baik pada murid.
Sedangkan setelah mempelajari modul budaya positif, posisi saya adalah sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi masalah murid. Perasaan saya sangat senang dan bangga karena telah munculnya kesadaran dalam diri murid untuk melakukan budaya positif dan perbaikan pada masalah yang dihadapinya. Pernah, tetapi saya hanya melakukan satu tahapan saja dari ketiga tahapan yang ada pada segitiga restitusi, yakni validasi tindakan yang salah. Dengan pernyataan seperti, "Ibu guru yakin loh bahwa kamu melakukan ini pasti ada alasannya." Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah dengan adanya kolaborasi antara seluruh warga sekolah, yakni guru, murid, orang tua, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Kolaborasi tidak hanya dilakukan untuk di lingkungan kelas atau sekolah saja, tetapi juga di lingkungan rumah, guna terciptanya sinkronisasi antara budaya positif di sekolah dan di rumah. Demikian pemaparan saya kaitannya dengan koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.